Sudah materinya udah muncul. Videonya kita nggak mau kalau kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman lain yang belum hadir, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Untuk pembelajaran hari ini, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum kita ke perkalian dan pembagian, untuk materi penjumlahan dan pengurangan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tugasnya kemarin sudah dikerjakan semua? Dengar suaranya Bu Arlin nggak ini? Kok nggak ada yang menjawab? Sudah, Bu. Bu Arlin, sudah dikirim ke Bu Arlin belum? Sudah. Seingat Bu Arlin baru 2 atau 3 anak itu yang mengirimkan. Oh, yang lain pada kemana? Waktunya 1 minggu ya untuk tugasnya, tapi yang mengumpulkan baru 3 anak. Jumlah siswa kelas 7D ada 32, yang mengumpulkan baru 3. Nanti kan Mbak Arlin tunggu sampai hari Kamis. Nanti kalau hari ini ada tugas lagi, kalau tidak kalian kerjakan akan bertambah banyak tugasnya. Tidak ada pertanyaan untuk penjumlahan dan pengurangan berkaitan mungkin dengan tugas yang kemarin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita akan membahas tentang perkalian. Perkalian merupakan suatu bentuk operasi pada bilangan yang dikatakan sebagai operasi penjumlahan berulang dengan menggunakan bilangan yang sama besarnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh uraian berikut. 3 dikalikan 4 itu artinya sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 12. Sedangkan 4 dikalikan 3 itu sama artinya dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 12. Ternyata 3 kalikan 4 dengan 4 kalikan 3 itu akan menghasilkan bilangan yang sama. Akan tetapi, walaupun hasilnya sama, perkalian 3 kali 4 dan 4 kali 3 mempunyai arti yang berbeda. Di mana 3 kali 4 artinya 3 kali 4-nya. Seperti tadi yang dijelaskan, 3 kali 4-nya berarti 3-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Sedangkan 4 kali 3
artinya 4 kali 3-nya. Berarti 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, sini jelas perbedaannya. Tadi 3 kali 4 dengan 4 kali 3. Pada umumnya pernyataan ini dapat dituliskan dengan jika N merupakan bilangan positif sembarang, maka N kali A sama dengan A ditambah A sebanyak, ralat sedikit, N kalikan A itu N ditambah N, di mana N merupakan suku, banyak suku, dari A-nya berapa? Kemudian penerapan konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temukan. Misalnya kalau kalian atau keluarga kalian, adik kalian sakit, kemudian berobat, mendapatkan resep obat. Pada resep obat yang diberikan oleh dokter, biasanya kita dapati tulisan seperti 3 kali 1 pada kotak sirup atau plastik obatnya, yang artinya dalam sehari pasien diharuskan meminum obat tersebut 1 sendok atau 1 tablet sebanyak 3 kali dalam sehari. Jadi 3 kali 1 itu satunya dikalikan 3, bukan 3 sendok diminum 1 kali ya, tapi 1 sendok diminum sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian perkalian bilangan bulat. Jika perkalian bilangan bulat positif dengan positif, itu sering kalian temui, sering kalian hitung dengan mudahnya. Jika bilangan bulat positif dengan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan jika perkalian bilangan bulat positif dan negatif, untuk mengenal perkalian bilangan bulat baik positif maupun negatif, kita simak contohnya. Contohnya misal, 2 kali negatif 7. Ini kemarin jika dijabarkan, nilainya akan sama dengan negatif 7 ditambah negatif 7. Negatif 7 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 14. Kemudian contoh yang kedua, 3 kali negatif 7. Hasilnya adalah negatif 21. Sehingga dapat dinyatakan untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku ada kesalahan sedikit nih penulisannya. Jika A kali negatif B, ini harusnya negatif. A kali negatif B, nilainya akan sama dengan negatif A kali B. Yang kedua, jika perkalian dua bilangan bulat negatif. Untuk memahaminya, kita lihat contohnya. Negatif 4 kali negatif 3. Hasilnya adalah 12, positif. Sedangkan negatif 5 kali negatif 2, hasilnya 10, positif. Sehingga dapat dinyatakan setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A kalikan negatif B, nilainya sama dengan A kali B. Sehingga menghasilkan bilangan bulat positif.
Yang ketiga, perkalian bilangan bulat dengan 0. Untuk perkalian bilangan bulat dengan 0 dapat kita lihat pada contoh berikut. 39 kali 0 hasilnya 0. 0 kali negatif 15 hasilnya 0. Kesimpulannya, jika semua bilangan dikalikan dengan 0 akan selalu menghasilkan 0. Dapat ditulis A kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, unsur identitas pada perkalian. Unsur identitas pada perkalian dapat kita pelajari melalui contoh berikut. 9 kali 1 sama dengan 9. Negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5. Sehingga dapat dinyatakan semua bilangan bulat A akan selalu berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi, jika ada bilangan dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, untuk perkalian, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Sudah paham semuanya? Masih pada di sana atau tidak ini? Nggak ada suaranya? Halo? Halo, Bu. Oh iya, masih ada. Kirain pada pergi. Kalau Bu Arlin tanya ada, nggak ada suaranya. Kita lanjutkan ke pembagian. Pada dasarnya pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Penjelasannya, untuk lebih memahami tentang operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian, kita simak contoh di bawah ini. 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nilainya sama dengan 20. Di sisi lain, 20 dibagi 4 nilainya sama dengan 5. Atau bisa ditulis 4 kali 5 sama dengan 20, sehingga 20 dibagi 4 nilainya sama dengan 5. Sehingga berlaku Q kali R sama dengan P. Maka P bagi Q sama dengan R. Nah, di sini jelas bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Jika positif dengan positif, sudah biasa kalian lakukan juga. Bilangan bulat positif dibagi positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Bagaimana kalau pembagian bilangan bulat positif dan negatif? Pembagian dan perkalian itu sama. Jika bilangan yang dibagi atau dikalikan bertanda sama, artinya positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu hasilnya akan bilangan bulat positif. Tetapi jika bilangannya berbeda
tanda, ada positif dan negatif. Bagaimana hasilnya? Adakah yang sudah tahu? Apa hasil dari bilangan positif dibagi dengan negatif atau sebaliknya, negatif dibagi dengan positif? Ada yang bisa menjawab hasilnya bilangan positif atau negatif? Halo. Negatif, Bu. Oke, siapa ini? Nanda Panji Pratama. Oke, Nanda, keren. Benar ya. Hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bagaimana bisa? Kita simak contoh berikut ini. Negatif 3 kali negatif 4 itu menghasilkan positif 12. Maka 12 dibagi dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 3. 12 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 4. Sesuai dengan yang tadi bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh yang kedua sama. Negatif 6 kali negatif 5 hasilnya positif 30. Maka 30 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 6. 30 dibagi negatif 6 hasilnya negatif 5. Sehingga berlaku untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dibagi negatif B sama dengan negatif A bagi B. Demikian juga jika ada negatif A dibagi B, maka nilainya juga negatif A bagi B. Selanjutnya pembagian dua bilangan bulat negatif. Tadi sudah kita singgung di depan. Dua-duanya bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah bilangan bulat apa tadi? Positif. Positif, ya. Ini ada beberapa contohnya. 5 kali negatif 7, hasilnya negatif 35. Sehingga negatif 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5. Contoh yang kedua, negatif 9 kali 3 sama dengan negatif 27. Sehingga negatif 27 dibagi negatif 9 sama dengan 3. Sehingga berlaku untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A dibagi negatif B nilainya akan sama dengan A dibagi B. Pembagian bilangan 0 dengan bilangan bulat. Coba ingat-ingat kembali operasi perkalian bilangan bulat dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A kali 0 sama dengan 0 dan 0 bagi A sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan untuk setiap A bilangan bulat berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Hal tersebut tidak akan berlaku apabila A-nya sama dengan 0. Karena 0 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, materi untuk penjumlahan. Untuk perkalian dan pembagian. Sampai di sini ada pertanyaan. Adakah pertanyaan untuk materi perkalian dan pembagian?
Tidak ada suaranya lagi. Hilang lagi suaranya. Halo. Halo. Halo, Denis. Denis. Mana nih Denis nih? Ya. Masih bangun tidur Denis suaranya? Masih serak-serak gitu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita siapkan buku kalian coba. Kita akan belajar perkalian dan pembagian. Bu Arlin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti yang Bu Arlin minta menjawab, kalian jawab hasilnya berapa. Disiapkan buku sama pulpennya untuk coret-coret, untuk menulis soalnya. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Ya, oke. Yang pertama, berapakah hasil dari 4 kali negatif 12? Nanti yang menjawab yang Bu Arlin tunjuk ya. 4 kali negatif 12. Alfian. Alfian Dwi Budi Wicaksono. 4 kali negatif 12 berapa Alfian? Alfian. Halo Alfian. Alfian nggak ada suaranya. Arleta. Min 48, Bu. Iya, min 48. Arleta. Benar ya. Yang selanjutnya, negatif 11 dikalikan 16. Ezel, mana ini Ezel? Negatif 11 dikali 16. Halo Ezel. Negatif berapa, Bu? Negatif 11 dikali 16. Berapa Ezel? Negatif 100. Negatif? Ulangi Ezel. 176. Ya, negatif 176. Yang ketiga, negatif 12 dikalikan negatif 13.
Ya, dihitung dulu. Nanti yang Bu Arlin panggil namanya, silakan menjawab. Oke, coba Prananda. Mana ini Prananda? Halo Prananda. Prananda. Positif 156. Positif 156. 56. Ya, benar. Prananda. Yang keempat. Negatif 64 dibagi dengan 8. Negatif 64 dibagi 8. Nanda Panji Pratama? Negatif 8, Bu. Negatif 8. Oke. Yang kelima. Yang kelima. Negatif 146 dibagi negatif 12. Fitriani. Negatif 146 dibagi dengan 12. Fitriani, halo. Fitriani. Soalnya tadi berapa, Bu? Negatif 146 dibagi dengan negatif 12. Berapa, Dok? Berapa? Berapa, Fitri? Positif 12. Positif 12. Masih kurang tepat. Bisa dibantu sama Filda. Mana ini Filda? Filda. Filda. Ya, Bu. Berapa hasilnya, Dok? 12,11. Hah? Berapa? 12,16. Ada komanya. Coba tadi soalnya berapa coba? 12,16. Oke. Ya. Soal yang ke-6. Satu soal lagi nih. Tadi Fitri sama siapa tadi? Filda ya. Kemudian yang ke-6. 160 dibagi negatif 4.
Yang belum siapa ini tadi? Ezel sudah. Erlita. Erlita Eklin Febiana. Erlita. Ya, Bu. Berapa hasilnya, Dok? Bentar. Min 40. Min 40, ya benar. Negatif 40 ya. Ya. Sudah banyak yang paham? Sudah. Untuk pembelajaran hari ini tentang perkalian dan pembagian, Bu Arlin cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian lewat grup kelas, boleh japri sama Bu Arlin, boleh. Kemudian Bu Arlin mengingatkan tugas pertama kemarin yang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bu Arlin kasih waktu sampai hari Kamis, ya. Hasilnya silakan kalian foto, kemudian kirimkan ke WA-nya Bu Arlin. Sampai hari ini baru 3 siswa yang mengumpulkan tugasnya. Jadi saya minta hari Kamis nanti terakhir kalian mengirimkan tugas yang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terima kasih yang sudah hadir. Barin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.